Wow, speednya keren banget ya. Jadi kayak yang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam YouTube. Di video kali ini kita akan unboxing dan bahas tentang internet load balance device versi murah meriah yang katanya tinggal plug and play. Nah, karena plug and play jadi ramah untuk user yang males setting-setting atau mau mungkin sekedar coba-coba apa itu internet load balance. Oke, sebelumnya gue tuh tadinya udah pakai Mikrotik RB941 dengan fitur yang cukup banyak lah ya sebenarnya. Tapi kemarin tuh gue mau rubah perkabelan gue supaya lebih rapi. Karena itu gue mengganti adapter-adapter dari router-router dan si Mikrotik ini dengan power supply 12 volt 10 ampere dengan kaki banyak. Nah, untuk merubah dari jack adapter ke USB mikronya si Mikrotik, gue harus sambung kabel karena males beli konverter lagi. Jadilah gue sambung si kabel, tapi karena buru-buru jadinya gue salah sambung kabel. Yang plus jadi minus, lalu yang minus jadi plus, yang menghasilkan akhirnya si Mikrotiknya ini jadi bau-bau kabel kayak di masa kematangan gitu. Nah, setelah baca-baca akhirnya gue jatuh satu pilihan ke Linksys E1700 Open WRT untuk gantiin Mikrotik gue tadi yang rusak. Open WRT apa sih Open WRT? Mungkin nanti kita bahas selanjutnya. Intinya adalah ini bukan Linksys standar, tapi Linksys yang udah dimodifikasi atau udah di flash OS-nya. Kenapa pilih Linksys ini? Ya karena murah, nggak ada pertimbangan lain, karena ini adalah untuk iseng-iseng, and maksudnya lo nggak ada load balance ini sebenarnya internet gue nggak mati dan nggak bermasalah juga. Tapi apa fungsinya sih load balance ini, nanti mungkin kita bahas selanjutnya. Isi Linksys ini karena antenanya nggak diperluin karena kita nggak akan jadiin router, maka kita copot. Terus menurut si penjual, karena si Linksys ini sudah Open WRT, maka port 1 dirubah jadi LAN output, sedangkan untuk yang LAN 4 jadi port 12. Lalu port default one-nya tetap jadi one 1. Jadi akan ada dua one atau dua port untuk memasukkan dua ISP atau internet service provider ya. Oke, jadi gue nanti akan meload balance dari dua koneksi internet. Yang pertama gue punya ISP 1, itu speednya paket 40 Mbps. Yang kedua adalah 80 Mbps. Ini nanti masing-masing akan masuk ke Linksys load balance-nya yang tadi kita bahas. Lalu dari Linksys-nya akan masuk ke tenda sebagai wifi router utamanya. Baru dari tenda nanti baru akan memancarkan sinyal wifi-nya ke user. Kenapa nggak dari Linksys-nya? Karena Linksys-nya ini pertama adalah karena dia udah dimodifikasi, jadinya tidak berfungsi sebagai wifi router, dan si tenda ini jelas lebih bagus. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas atau review tenda AC23 ini yang terkenal dan cukup rekomendasi sebagai router wall killer. Oke, jadi seperti ini konfigurasinya itu dari Bisnet sebagai ISP 1,
IndiHome-nya sebagai ASP2. Bisnetnya masuk ke port 1 2. Di sini LAN 4 yang udah dimodifikasi di OpenWRT jadi WAN 2. Yang untuk IndiHome-nya masuk ke port 1, yang di OpenWRT-nya jadi WAN 1. Jadi kurang lebih koneksinya seperti ini. Bisnet masuk ke Linksys di port 11, lalu IndiHome masuk di port 12, lalu dari Linksys nanti disebarin oleh tenda AC23 sebagai routernya. Oke, sekarang kita akan coba lakuin speed test untuk ISP1 nya. ISP1 nya dengan paket 85 Mbps. Jadi entah kenapa saya pakai koneksi LAN, speednya itu dapatnya 89 dan speed downloadnya 89, uploadnya itu 105. Ini serasa kayak koneksi premium ya, karena 1:1 download sama uploadnya. Kita coba sekali lagi. Nah, kali ini ya masih di angka yang sama, 89 90 untuk downloadnya, lalu uploadnya di 129. Sekali lagi catatan, saya koneksinya langsung ke load balance dengan kabel LAN. Lalu kita coba matikan ISP1 nya, kita hidupin ISP2 yang 40 Mbps. Ya, kita tes. Ya, speednya di 40 Mbps ya, jelas ya, kelihatan. Ini adalah IndiHome, speednya 40 Mbps untuk downloadnya, lalu uploadnya di 14, kelihatan ya, jelas ya. Untuk yang bisnet entah kenapa, apakah masih baru atau kenapa dia speed upload dan downloadnya itu 1:1, sedangkan untuk IndiHome itu kelihatan jelas seperti ISP pada normalnya, uploadnya nggak sekencang downloadnya. Kita tes kedua kali, itu dapat yang sama 39, lalu speed uploadnya dapat di angka sekitar 14, 15, 13 bahkan. Nah, di sini kita coba load balance-nya apakah berhasil. Kita hidupin kedua-duanya, LAN-nya, dua ISP kita hidupin bersama-sama. Jadi di OpenWRT-nya ini dari sellernya udah disetting untuk load balance-nya, jadi kita tinggal benar-benar plug and play dan hidup matikan WAN-nya yang mau kita pakai. Kita lihat, wow, speednya keren banget ya. Jadi kayak kombinasi antara si 85 sama si 40, jadi gabungan. Begitu juga dengan speed uploadnya, jadi 120. Ini kayaknya juga udah lebih dari cukup untuk kerja dari rumah sama belajar dari rumah sih. Kita coba tes sekali lagi ya, apakah stabil koneksinya. Ya, ternyata stabil. Kita dapat di angka 123, 124 untuk downloadnya. Uploadnya dapat gede banget di 108. Kayaknya 100 Mbps pun udah cukup ya. Kesimpulannya adalah sebenarnya fungsi load balance ini apa sih? Load balance itu ibarat kita punya pompa air, kita punya dua pompa air yang menghasilkan dua aliran air. Nah, kalau kebutuhan
teman-teman adalah speed, ya mungkin kombinasi dua layanan internet harganya yang 40 Mbps silakan dicari berapa, dan 85 Mbps berapa. Kalau digabungin, kalau nyari speed, ya tentunya ini bukan yang utama. Tapi kalau yang dicari adalah stabilan, lalu fungsi utama dari load balance ini adalah membagi-bagi traffic, dan salah satu yang utama adalah backup. Jadi kalau satu ISP mati, lalu di backup sama ISP yang kedua, dan begitu juga sebaliknya. Ini adalah jawabannya. Cuma kalau nyari speed, ya jelas tentu ini bukan jawabannya, walaupun memang tadi kita lihat speednya naik. Nah, kalau speednya naik itu berarti karena memang itu kombinasi, tapi fungsi utamanya bukan itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.